Tapi sebelumnya para jemaah dirahmati Allah, ini beberapa hari yang lalu banyak pertanyaan soal ini rebok wekasan gitu. Saya nggak pernah belajar itu soal rebok wekasan. Ini kan diyakini oleh sebagian orang, dan di dalam pertanyaan itu juga disebutkan beberapa kutipan ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak bala begitu. Ini dari awal ini sudah tidak sesuai dengan apa? Karena kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang keburukan, kesialan diciptakan, tapi tidak boleh kemudian Ahlus Sunnah itu menisbatkan kepada Allah. Makanya kata Syekh Nawawi Banten itu asyarru itu kalau dinisbatkan kepada Allah khalqan wa ijadan. Jadi nisbat kepada Allah bahwa keburukan itu dari Allah karena memang Allah menciptakan dan Allah mengadakan itu. Tapi tidak bisa iktisaban begitu, tidak bisa menisbatkan keburukan itu kepada Allah secara Allah yang nimpain keburukan kepada kita gitu. Jadi nisbatnya itu kepada kita, nisbatnya kepada kita bahwa kita yang mendatangkan itu. Jadi keburukannya udah ada, cuman kita yang nyamperin begitu bahasa kitanya gitu. Keburukannya memang udah diciptain, udah ada, cuman kita yang nyamperin. Karena tidak elok menisbatkan keburukan kepada Allah. Kalaupun menisbatkan itu, maka nisbatnya ijadan wa khalqan, bahwa memang Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, tapi kita ini yang iktisaban, kita yang nyari-nyari masalah supaya keburukan itu datang begitu. Jadi itu maksudnya berbawakasan. Dan kebanyakan riwayat atau ibarat yang disebutkan oleh banyak orang terkait berbawakasan itu kan bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang mungkin dianggap sebagai ilham dari para tokoh-tokoh tertentu kan begitu. Maka itu tidak bisa dijadikan landasan, juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan ritual tertentu terkait rebok wekasan itu. Maka daripada sibuk kita ngomongin bahwa keburukan, kesialan, musibah itu muncul di rebok terakhir bulan Safar, mendingankan kita ganti bahwasanya Allah itu maha baik. Jadi kita ganti dengan optimisme. Dan memang kita diperintah untuk itu, sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu, kata Allah kan begitu dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai prasangka hambaku, kan ya. Kalau dia menyangka kebaikan, maka jadilah kebaikan. Tapi kalau sebaliknya. Ini daripada sibuk ngurusin rebok wekasan gitu. Tapi kalau anjuran sholat hajatnya mah bagus itu. Kan dianjurkan sholat hajat kan ya 2 rakaat. Ya bagus itu sholat hajatnya. Cuman kalau ada bumbu-bumbu itunya, rebok wekasannya itu nggak bagus gitu. Jadi anjuran untuk melaksanakan sholat hajat itu bagus. Dan saya rasa memang perlu kita melakukan sholat hajat. Kayaknya sholat hajat itu sholat yang hampir seumur hidup kagak dikerjain kalau nggak ada rebok wekasan itu emang gitu. Iya. Jadi susah. Kita taunya sholat qobliyah, ba'diyah begitu. Duha, iya, duha juga kalau lagi susah banget. Kalau lagi nggak susah menyantai aja tuh gitu. Sholat witir gitu. Jadi sholat hajat juga termasuk sholat yang kesunahannya disepakati oleh ulama. Tapi motifnya bahwa dia dikerjakan atas dasar rebok wekasan itu memang tidak pernah ada, tidak disebutkan begitu. Jadi
anjuran untuk sholat hajatnya bagus. Artinya daripada sibuk ngurusin bahwa ini hari sial, hari buruk, mendingan diganti motifnya bahwa Allah Maha Bijaksana, kan begitu. Dan apa istilahnya, ketetapan bahwa Allah memberikan manfaat, artinya memberikan kepada kebaikan kepada makhluk, itu bukan atas kehendak kita, tapi memang atas kehendak Allah. Makanya Allah punya sifat muridun, iradah, itu sifat iradah. Sifat iradah itu maksudnya Allah punya kehendak atas perbuatannya sendiri. Jadi Allah tidak berkehendak sesuai keinginan orang. Makanya ada ulama yang menolak keras begitu, bahwa orang terpenuhi hajatnya itu karena doanya. Itu tidak boleh begitu. Artinya walaupun juga nggak salah juga sebenarnya, tapi sebagian ulama, guru-guru kami itu menolak keras. Karena kalau itu dibiasain seakan-akan Allah itu melakukan sesuatu sebab kepengenan hambanya gitu. Jadi sifat iradahnya hilang. Allah udah tidak lagi murid karena dia melakukan sesuatu sebab hambanya pengen. Nah, itu kan salah juga. Tapi Allah melakukan sesuatu sebab Allah berkehendak atas itu. Gitu. Doa kita itu sebagai ibadah kita kepada Allah. Jadi bukan supaya ganti takdir, bukan supaya bukan. Dan apa yang kita dapatkan itu bukan berkat doa kita, tapi karena Allah berkehendak atas itu, gitu. Karena yang namanya muslim itu ya doa, emang kudu doa, ibadah, bagian daripada ibadah. Walaupun kan tidak benar juga, artinya nggak 100% salah, dalam arti ketika orang kesusahan kemudian memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari kesusahan, kan nggak salah juga kan ya. Ya emang begitu perintahnya. Tapi ketika dia meyakini bahwa keluarnya dia dari kesusahan sebab doanya, nah ini jadi iltibas tuh kalau bahasa kitabnya gitu. Iltibas itu maksudnya jadi rancu nih. Ini keluar dari susah gara-gara doa, apa gara-gara emang Allah berkehendak? Kan yang benar Allah berkehendak. Jadi kita doa apa enggak doa, kalau Allah berkehendak kan jadi. Tentu doa kita menjadi ibadah, dan ibadah itu kan mendatangkan rahmat, dan rahmat itulah yang membuat hidup ini menjadi lebih mudah begitu. Jadi itu terkait dengan rebo ukasan, dan itu tiap tahun itu turun ulang-ulang, pertanyaannya sama semua. Video yang di-share itu juga video tahun 2001 itu. Iya, emang itu lagi suaranya dia juga gitu. Jadi maka daripada itu kita punya keyakinan bahwa la tiyarah, kan ya kata Nabi Muhammad tuh tidak ada burung-burungan. Jadi maksudnya burung-burungan tuh dulu orang-orang Arab tuh punya ini kalau burung ini lewat sore-sore ini tandanya jelek nih, kayak orang tua kita dulu kan bikin tuh. Islam nggak ada tuh la tiyarah wala dan seterusnya, nggak ada istilahnya nasib ditentukan sama burung gitu kan ya. Buka pintu pagi-pagi ada tai ayam, wah rezeki seret nih, nggak gitu. Itu emang ayam tetangga aja itu lagi ngayap gitu. Jadi itu tidak Ahlus Sunnah yang dikedepankan tuh tafa'ul, optimisme begitu, bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Selagi hambanya bekerja berharap kepada Allah, harapannya tidak akan tertolak. Karena memang Allah satu-satunya tempat untuk kita berharap, dan kita melakukan hal yang benar begitu. Maka itu tidak perlu sibuk dengan apa yang biasa disebut rebo wakasan. Tapi kalau mau sholat hajat ya sholat hajat, nggak ada masalah. Urusan kebetulan rebo wakasan yang penting jangan dijadikan motivasi untuk ibadah gitu. Jadi motivasinya sebab ya ingin melaksanakan sunnah. Ini panjang umur kan ada beberapa jenis sholat nih yang belum kita kerjain. Sholat hajat belum, sholat dah gitu.
Kemarin dengar pengajian katanya ada sholat sunat tasbih gitu. Kemarin katanya ada sholat ini, kerjain gitu. Jadi motifnya karena ingin menambah pahala. Jadi Bapak Ibu para jemaah, kita lanjutkan bacaan kita Al-Mabhatsur Rabi', pembahasan yang keempat fil imani bir rusul.